Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita akan merenungkan berkat Bapa di sorga bagi kita anak-anaknya. Dan kita mau melihat dulu satu contoh dari perjanjian lama bagaimana Yakub memberkati anak-anaknya di akhir kehidupannya. Mari kita baca Kejadian 49. Berkat-berkatnya ini kita tidak usah baca semua ya, tapi kita baca dulu yang terakhir ini ayat 28-nya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Artinya tiap suku itu ada berkat khusus yang diberikan Yakub kepadanya. Nah, mari kita melihat dulu satu berkat yang spesial diberikan kepada suku Yehuda. Saya bacakan ini ya. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam. Engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan dan seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Perhatikan di 10 ini. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini dia juga menubuatkan bahwa Mesias akan berasal dari keturunan Yehuda. Ini luar biasa berkat Yakub kepada suku Yehuda. Yang lain bukankah diberkati? Semua diberkati. Suku Yusuf juga. Yusuf diberkati luar biasa. Dikatakan di sini ayat 26, semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Jadi semua intinya semuanya diberkatilah. Hanya ada satu spesial khusus berkat, saya menamakannya berkat kerajaan, diberikan kepada suku Yehuda. Dalam perjalanannya kelihatannya suku Efraim hampir mengambil alih, seolah-olah begitu ya. Karena waktu itu Yosua kan yang memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian itu dari suku Efraim, Yosua. Setelah itu Bait Suci tinggal kemah yang dibikin Musa itu tinggalnya di Shilo. Shilo itu daerah Efraim ya. Nah, kemudian ada kasusnya Tuhan buat ya, Imam Eli itu terus tabut dirampas ya, tidak pernah kembali lagi ke Shilo, ke daerah Efraim ya. Kemudian ada kasus di mana Salomo itu menyembah berhala, 10 suku diambil alih ya, diserahkan kepada Jerobeam bin Nebat, itu juga dari suku Efraim. Jadi seolah-olah sudah hampir mau diambil itu dari suku Yehuda kerajaan itu ya, tapi ternyata karena nubuat ini, apa yang sudah Tuhan berikan tidak mungkin diambil. Apapun kegagalan manusia itu ada cara Tuhan untuk membentuk. Tapi tetap berkatnya pasti jadi kepada suku Yehuda itu, yaitu bahwa tongkat kerajaan tidak akan beralih ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ya. Oke lah, ini kasus ya, contoh lah ya. Sekarang coba dulu kita melihat kasus kita ini, Bapa di sorga. Dia sudah memberkati. Sebenarnya Bapa di surga itu bukan hanya memberkati kita anak-anaknya, tapi seluruh dunia diberkati. Mengapa? Yohanes 3 ayat 16 kan jelas. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia. Itu hanya dunia itu bukan orang Kristen aja, itu semua orang. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, kalau udah mengasihi masa jadi mengutuk lagi? Kan nggak mungkin. Kalau udah mengasihi udah pasti memberkati. Sudah gitu dibuktikan berkatnya. Dengan apa? Dengan memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu. Untuk apa? Untuk menghapus dosa dunia. Yohanes itu pembaptis bilang sama Yesus, inilah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. 1 Yohanes 2 ayat 2 juga bilang ini. Dia adalah pendamaian bagi dosa kita. Bukan hanya dosa kita, tapi dosa seluruh dunia. Jadi Bapa di sorga sudah memberkati bukan hanya orang Kristen, bukan hanya anak-anaknya, tapi semuanya orang sudah diberkati. Hanya ada caranya nanti Bapa di sorga bagaimana proses atau caralah Bapa di sorga untuk menggenapkan berkat yang sudah diuntukkan kepada masing-masing ya. Nah, oke lah. Sekarang di antara orang Kristen saya mau bicara dulu. Tiap orang Kristen juga diberkati dengan berkat yang diuntukkan
untuk mereka masing-masing. Nggak sama. Saudara jangan ngelihat kok orang diberkatinya begitu, ada diberkati secara keluarganya bagus, materi semuanya, semua berkat Tuhan itu ya, kekayaan, kehormatan, kemuliaannya, semuanya itu berkat Tuhan. Ingat itu ya, iblis tidak bisa memberi apa-apa sama kita. Saudara jangan mau ditipu setan. Setan itu adalah makhluk ciptaan yang tugasnya cuma dua, mendustai dan membunuh. Ya, jadi nggak pernah dia bisa memberi apa-apa kecuali mendustai dan membunuh. Emang itu udah kerjanya. Ya, jadi apapun yang kita terima itu adalah berkat dari Bapa di sorga. Dan itu beda-beda kita menerimanya. Saya mau berikan satu berkat khusus yang Bapa berikan kepada anak-anaknya. Ya, mari kita baca Lukas pasal 12 ayat 32. Ya, ini berkat seperti berkat Yehuda. Ya. Perhatikan saudara ya, janganlah takut hai kamu kawanan kecil. Ini disebut kawanan kecil karena bukan kawanan besar dalam dunia kekristenan. Jadi ada kawanan kecilnya aja. Karena dalam dunia kekristenan banyak yang dipanggil kan, sedikit yang dipilih. Jadi ini yang dipilih sedikit ini. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi di antara orang Kristen ada sebagian kecil yang diberi berkat seperti berkat Yehuda itu, suku Yehuda, yaitu berkat kerajaan. Kita akan memerintah di zaman berikut ya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus di bumi ini ya. Inilah berkat yang menurut saya sih berkat yang besar sekali ya. Sekalipun untuk saat ini umat kerajaan itu orang-orang sederhana, bahkan hidupnya dihajar pun, dibentuk Tuhan, diproses dia, karena dia spesial ini akan dibentuk menjadi raja-raja dan imam-imam menurut aturan Melkisedek ya. Jadi spesial babak belur lah hidupnya itu jadi tidak nyaman-nyaman banget gitu ya. Nah, tapi inilah berkat yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat kerajaan. Berkat daripada suku Yehuda, saya bilang berkat kerajaan. Kita mengucap syukur lah ya, nggak usah lihat-lihat orang kiri kanan kok dia hidupnya enak, ini ada berkatnya, nggak usah. Masing-masing sudah diberkati dengan berkat yang diuntukkan untuk kita. Bersukacitalah kalau kita mendapat berkat ini, berkat kerajaan, yaitu ketika kita nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, besok orang Kristen bilang gitu, kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dengan tubuh kemuliaan di muka bumi ini untuk memerintah. Kalau di kitab Wahyu dibilang kerajaan 1000 tahun, milenium, tapi sebenarnya berjaman-jaman sampai nanti Bapa menjadi semua dalam semua. Ini luar biasa berkat ini. Semoga saudara dan saya termasuk yang mendapatkan berkat Yehuda ini, berkat kerajaan ini. Ya, puji Tuhan, haleluya, amin.